Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Hari ini kita kembali mendengarkan suara Marturia Rabu 28 Februari 2024. Kita masih diperkenankan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Maka dari itu, untuk memulai segala sesuatu yang harus kita kerjakan, kita harus memulai dalam kekuatan kepada Tuhan. Dan kekuatan itu hanya datang dari firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada saat ini. Bapak, mama, saudara-saudariku, hari ini tema yang menuntun kita ialah Aku Pasti Selamat. Mari kita menyiapkan kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama ada di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, Bapa yang terus menyatakan kasih setia di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di bawah perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang,
datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di dalam pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau," akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama kekasih Tuhan yang diberkati, tema yang menuntun kita sekali lagi adalah Aku Pasti Selamat. Apa itu selamat? Dalam pikiran kita sebagai orang-orang Kristen, kita yang mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Apakah keselamatan ini ada untuk orang-orang tertentu, atau keselamatan ini ada dikaruniakan oleh Allah untuk semua orang? Bahkan di dalam setiap jerih lelah pelayanan kita, ada keselamatan yang Allah siapkan. Ada banyak hal yang kemudian tidak dapat kita pahami secara baik, tetapi kemudian ada keselamatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Di ayat yang ke-11 mengatakan bahwa sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Di dalam bacaan kita, ini bercerita tentang kehidupan jemaat Kristen di abad pertama. Raja Herodes Agripa I, cucu Raja Herodes Agung, memerintah pada zaman kelahiran Yesus. Dan dia mengambil tindakan keras terhadap orang Kristen. Ia menyuruh membunuh Rasul Yakobus dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mendapat simpati para pemimpin Yahudi yang sangat membenci kekristenan. Lalu ia menyuruh menangkap Rasul Petrus dan kemudian akan diadili dan dihukum mati. Ini tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi. Tantangan yang bukan main-main. Ini soal nyawa. Ini artinya bagian dari pergumulan kehidupan para rasul ini. Ini sangat berat. Dan peristiwa ini sangat memilukan hati. Siapa yang tidak pilu
Ketika kita melihat orang lain ada di dalam tantangan seperti itu saja, rasanya kita sedih. Tapi bagaimana dengan kita ketika kita ada di dalam pergumulan pelayanan yang berat, ketika kita ditolak, ketika kita dibenci, identitas kita tidak disukai karena kita orang Kristen. Tapi tema kita mengajak kita bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan Dia, dan kita telah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Dan dalam hal ini Allah mengizinkan Rasul Yakobus mati sebagai martir. Namun yang luar biasa, dia menghibur hati jemaat supaya membebaskan Rasul Petrus dari penjara. Dan di samping itu ada pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana supaya persekutuan jemaat terus dibangun, persekutuan jemaat terus bertumbuh. Allah tidak tinggal diam dalam hal ini. Allah tidak berdiam diri. Itu artinya Allah menyatakan cinta kasih-Nya di dalam kehidupan umat-umatnya. Allah mengutus malaikat-Nya membawa Rasul Petrus keluar dari penjara. Jadi ada banyak cara untuk bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya. Allah tidak tinggal diam. Namun di samping itu, di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang terbatas, kita sering salah menanggapi Allah. Bagaimana Allah menjawab kita di dalam kehidupan kita? Bagaimana Allah membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Itu butuh proses. Namun kadang kita mengeluh, kita merasa bahwa tidak ada Allah di dalam pekerjaan hidup kita. Namun yang saya mau tekankan di sini, Bapak, Mama, saudara-saudariku, tidak ada apapun yang terjadi di luar kendali Allah. Jadi kalau hari ini kita masih kuat, itu ada kuasa Allah di sana. Kalau hari ini kita masih kuat, artinya kita masih diperkenankan untuk bagaimana kita terus berefleksi dengan Allah. Jangan ketika nanti kita sudah sakit-sakitan, baru kita menyesal, kita panggil nama Tuhan. Tuhan tolong beta sondi kuat. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kesempatan bagi kita. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bagaimana ini menjadi tanda, undangan Allah untuk kita terus diperbaharui. Kita membaharui hidup kita, membaharui cara berpikir kita, karena kita sudah pasti selamat. Mari merespon keselamatan itu. Supaya keselamatan itu benar-benar kita nampakkan dalam hidup kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk keselamatan kita. Di minggu-minggu sengsara saat ini, mari kita terus berefleksi. Kita sebagai orang-orang Kristen, jangan ada kata panik dan khawatir. Walaupun kehidupan kita ada di dalam keadaan yang paling buruk, pergumulan yang paling berat, namun
Allah mau bilang bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan mendatangkan pertolongan dengan caranya yang ajaib. Dan di sana ada keselamatan bagi kita. Saya yakin dan percaya firman ini akan menolong setiap kita. Mari percaya, mari terus bertekun di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang terus menguatkan kami. Biarlah kami terus dikuatkan dan kami terus menguatkan orang-orang yang kami cintai. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.